Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari yang mulia ini, hari yang mulia bagi umat Islam, di hari Jumat 21 Oktober 2022. Saya Irsan Lipit kembali menemani Anda di Titian Ilahi untuk episode yang ke-1102. Dan kali ini kita tengah bersama dengan narasumber kami pendengar, Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA, dengan tema kita di hari ini, tauladan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tepat sekali, semalam Irsan di Mozaik Islami menemani Anda tentang bagaimana kita untuk menambah pahala dan menyambut maulid Nabi. Dan salah satunya adalah banyak bersalawat. Dan kali ini bagaimana teladan dan juga kemuliaan Nabi Muhammad SAW didampingi dengan Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Saya mungkin mencoba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irsan. Apa kabar, Pak Irsan? Alhamdulillah sehat. Pak Ustaz, bagaimana kabar tak ini? Sehat Jiki? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, Pak Ustaz, sebelum kita melanjutkan perjumpaan kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini surah Al-Furqan ayat ke-72 hingga 76 yang akan dibacakan oleh Andi Miftah. Kita simak terlebih dahulu, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ.
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين صدق الله Sadaqallahul Azim. Baru saja telah Anda dengarkan pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat ke-72 hingga 74 yang dibacakan oleh saudari Andi Miftah. Dan kita tengah bersama dengan Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Assalamualaikum kembali Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Nah Pak Ustaz, ini menarik temanya, yaitu tauladan dan juga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita memulai, saya kembali mengundang buat seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya Anda boleh mengirimkan pertanyaan lewat line telepon 0821 333 9440 atau mungkin mengajukan komentar di media sosial kami seperti fanpage Facebooknya kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga channel YouTube kami yang ada di RRI Makassar. Ya, bersama dengan Pak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Beliau ini adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pendengar. Dan tentunya akan memaparkan seputar tentang tema kita di hari ini, tauladan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi Pak Ustaz, saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di sore hari ini kita bertemu di alam maya, namanya ya Pak ya, alam maya di RRI Pro 1. Semoga kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sedikit memperingati atau mengingat-ingat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan Sayyidul Anam, Sayyidul Rusul, penghulunya seluruh manusia, penghulunya seluruh para rasul dan nabi. Bahkan khairu khalqi kullihi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan seluruh makhluk-makhluknya.
Itulah sebabnya kalau kita ada sebagian umat Islam memperingati maulidnya, memperingati kelahirannya, itu sangat wajar. Kenapa? Karena beliaulah yang merubah kehidupan manusia dengan akhlaknya, dengan tauladannya menjadi manusia yang mulia. Artinya seandainya bukan karena beliau, maka kita tidak akan menemukan diri kita seperti saat sekarang ini. Intinya adalah kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui, mengenal diri kita, kita mengenal tujuan hidup kita di atas muka bumi ini, dan kita tahu ada kehidupan sesudah kehidupan di atas muka bumi ini. Itu semuanya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah Muhammad adalah gurunya seluruh guru, dan gurunya Rasulullah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah itu disebut An-Nabiyul Ummi, Nabi Ummi. Apa artinya Ummi? Artinya tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Artinya bahwa ilmu yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bersumber dari manusia, tetapi bersumber dari alam gaib, bersumber dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dengan mengatakan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, dengan menyebut nama Allah, maka seluruh ilmu sudah ada di tangannya, sudah ada di kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak pernah berguru kepada siapapun, tetapi gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada dasarnya ketika kita mengadakan maulidnya tidak lain adalah untuk kita mensyiarkan keberadaan Rasulullah, bahwa di sana ada manusia hebat di antara seluruh manusia. Kita harus sebarkan ke seluruh dunia untuk kita perkenalkan akhlaknya Rasulullah, untuk kita jadikan sebagai contoh teladan. Karena tidak sedikit dari umat manusia yang bergerak hatinya, yang berubah kehidupannya dari kegelapan menjadi kehidupan yang terang benderang, itu disebabkan karena melihat, membaca, mengamati kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah sebuah cerita dongeng, tetapi betul-betul sebuah sejarah yang membentuk kehidupan manusia, yang telah membentuk sejarah baru dalam kehidupan manusia, yang telah menciptakan peradaban dan menciptakan ilmu pengetahuan. Nah, ini tidak ada satupun manusia yang mampu mengingkarinya. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, begitu diangkatnya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai di dalam Al-Qur'an pun tidak pernah dipanggil dengan namanya. Kalau kita melihat seluruh para nabi itu dipanggil dengan namanya. Ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Tetapi Rasulullah tidak dipanggil dengan namanya. Dipanggil dengan jabatannya sebagai nabi atau sebagai rasul. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ya, terakhir Nabi disebut dengan kalimat hamba. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tapi Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad atau Rasul. Nah, kenapa? Karena hamba ini adalah jabatan tertinggi dari seluruh jabatan. Iya. Artinya bagaimana kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketinggian derajat Rasulullah dan kemuliaannya ini kita juga bisa melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah pergi ke satu tempat, tidak pernah ada satupun manusia pernah menjenguk tempat itu. Tidak pernah ada satupun manusia yang pernah mendatangi tempat itu. Itulah yang namanya Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini adalah tempat tertinggi. Tidak ada satupun makhluk yang pernah sampai di sana. Malaikat-malaikat Allah pun tidak pernah sampai di sana. Nah, oleh karena itu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, nah, sebuah riwayat menceritakan bahwa Rasulullah
bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah ya Rabbal alamin, law ittakhadta Ibrahim khalilak wa Musa kalimak wa Isa min ruhik wa ataita Sulaiman mulkan azima wa rafa'ta Idrisa wa makanan aliyya maqaman aliyya fa aina ana min haula ya Allah ya Rabbal alamin." Ya, artinya bahwa ya Allah, engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilah, sebagai sahabatmu, dan engkau telah menjadikan Musa sebagai kalimat. Artinya kau bisa bercakap-cakap dengan Nabi Musa kapanpun kau inginkan. Dan engkau ya Allah telah menjadikan Isa dari rohmu. Dan engkau telah mengangkat Nabi Sulaiman. Kau telah memberikan Nabi Sulaiman dengan kerajaan yang sangat besar. Dan engkau telah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tertinggi. Sekarang di mana posisi saya di sini ya Allah? Nah, di sini Allah menjawab di dalam riwayat itu mengatakan, "Ya Muhammad, law takhadtu Ibrahim khalili walakinnaka anta habib." Kamu betul, saya telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai sahabatku, tetapi engkau adalah kekasihku. Wal habib aqrabu ilayhi minal khalil. Dan kekasih itu lebih dekat kepada aku daripada sahabat. Nah, inilah salah satu kelebihan dibandingkan dengan Nabi Ibrahim dengan Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan lagi, "Ya Muhammad, ya Habib, lattakhadtu Musa kalimi." Lattakhadtu Musa kalimi, saya telah menjadikan Musa sebagai orang yang saya bercakap-cakap dengannya, tetapi saya bercakap-cakap dengannya di balik tirai. Tetapi engkau ya Muhammad, ya Habibi, saya bercakap-cakap denganmu tidak ada tirai, langsung berhadap-hadapan. Nah, kemudian ya Muhammad ya Habibi, saya telah menjadikan Isa dari roh, tetapi saya telah memberikan kepadamu Al-Quran. Tetapi saya dengan kamu ya Muhammad, "Law dzukira ismi la budda yuzkara ismak. La ahadu min ummatika yaqulu la ilaha illallah illa yaqulu Muhammad Rasulullah." Artinya bahwa tidak ada satupun umatmu yang mengatakan la ilaha illallah kecuali disebut namamu sesudahnya Muhammad dan Rasulullah. Artinya selalu digandingkan namaku dengan namamu. Nah, inilah salah satu kelebihannya, kemuliaannya Rasulullah dibandingkan seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun demikian, begitu tingginya derajatnya Rasulullah dari seluruh nabi-nabinya, tetapi bukan berarti bahwa Nabi Muhammad itu dimanjakan oleh Allah seperti orang kaya memanjakan anaknya. Coba kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah dari awal kehidupannya. Beliau itu adalah pengembala kambing. Ya, dari kehidupan yang primitif, hidupnya di padang pasir, dia mengembala yang namanya kambingnya dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai petang. Kemudian Nabi juga anak yatim piatu. Kemudian Nabi SAW menjadi seorang pedagang, ya, menjadi seorang pedagang. Jadi penderitanya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, luar biasa penderitanya. Padahal Rasulullah adalah makhluk Allah, adalah Nabi Allah yang paling dicintainya. Jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya bukan berarti bahwa Nabi Muhammad harus dimanjakan, ya, seperti seorang anak raja yang harus tidur hidup di istana. Nah, apa artinya bahwa Rasulullah memang hidup, dilahirkan, diciptakan untuk menjadi teladan bagi seluruh manusia. Nah, di sini inti permasalahannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan, dilahirkan, ya, agar supaya kita semua manusia bercermin kepada kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam firman Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwa di dalam diri Rasulullah ada di situ contoh teladan yang baik. Di dalamnya ada contoh teladan. Makanya dari kehidupannya Rasulullah yang miskin, ya, dari kehidupannya yang kehidupan yang betul-betul menderita di awal kehidupan masa kecilnya, itu juga menjadi contoh teladan bagi kita sampai beliau menjadi seorang nabi. Nah, di sini kita melihat bagaimana kejujurannya Rasulullah sebelum menjadi seorang nabi. Bagaimana Rasulullah dipercaya sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi.
Artinya apa? Bahwa setiap orang yang ingin menjadi pejabat, yang ingin menjadi seorang tokoh, maka dia harus mempersenjatai dirinya dengan kejujurannya. Dia harus dipercaya, harus menjadi orang yang terpercaya. Jadi kejujuran dan kepercayaan itu tidak bisa kita dapatkan pada saat kita menjadi seorang pejabat umpamanya. Saya mau menjadi pejabat hari ini, maka hari ini saya harus jujur. Tidak mungkin. Kejujuran dan kepercayaan kita dapatkan sejak kita kecil. Ya, makanya kalau kita ingin melihat ya seorang pejabat yang jujur, lihat masa kecilnya, lihat sejarah kehidupannya. Apakah dia jujur masa kecil? Jujur ketika dia masa kecilnya. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam sejarah hidupnya tidak ada kejujuran. Kemudian dia berjanji ini menjadi jujur kalau dia menjadi pejabat, itulah sebuah kebohongan. Nah, inilah salah satu contoh konkret dari Nabi SAW memberikan cermin kehidupan kepada kita. Nah, kemudian sebenarnya Rasulullah SAW ini ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai contoh teladan bagi kita, sebenarnya adalah seluruh permasalahan kehidupan kita. Apapun yang kita mau bicarakan, semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ditinggalkan. Bagaimana cara kita hidup? Mulai bagaimana kita tidur, bagaimana kita bangun dari tidur, bagaimana kita masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, masuk WC, bagaimana kita hidup di masyarakat, bagaimana kita hidup dengan suami dan istri kita, anak-anak kita, semuanya ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, intinya adalah bahwa ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan bagi kita, maka itu artinya rahmat Allah sangat dekat kepada diri kita. Artinya azab Allah Subhanahu wa taala akan ditahan. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa satu kaum selama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Jadi kalau ada Rasulullah ada di situ, maka Allah tidak akan menurunkan yang namanya siksanya kepada kita. Nah, apa maksudnya ini? Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, maksudnya adalah sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kita menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada, maka Allah tidak akan menurunkan siksanya kepada kita. Nah, ini dia yang harus kita pelihara. Jadi kalau kita melihat banyaknya siksa-siksa Allah, cobaan-cobaan Allah yang dia telah turunkan kepada kita, kekeringanlah, kebanjiranlah, gempalah dan seterusnya, maka perlu kita bertanya kepada diri kita bahwa apakah kita ini telah meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk cinta kita kepada Rasulullah yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, di sini intinya. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Nah, ini sama dengan pertanyaan kepada istrinya Rasulullah namanya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Nah, Aisyah mengatakan karena akhlakuhu adalah Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi seluruh isi Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kita baca kembali. Nah, ayat yang kita baca tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, inti daripada contoh teladan kita kepada Rasulullah adalah wa dzakarallaha katsira, adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting harus kita ketahui. Jadi kalau ada orang yang mencontohi bagaimana Nabi berjalan, bagaimana jenggotnya, bagaimana pakaiannya, dan seterusnya, wah terus bangga saya telah mencontohi Rasulullah. Anda belum mencontohi Rasulullah pada dasarnya. Nah, hakikat mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan tadi. Wa dzakarallaha katsira, banyak berzikir kepadanya. Nah, saya kira kalau kita hanya sekedar berzikir, ya saya kira kita semuanya pernah berzikir. Tetapi permasalahannya banyak berzikir, itulah intinya contoh teladan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira begitu inti daripada contoh teladan kita kepada beliau. Sebenarnya masih ada satu hadis
Masih ada waktu ini? Ada satu hadis yang ingin Masih ada saya Pak Ustaz. sampaikan. Silakan Pak Ustaz. Ya, ya, ada lagi satu hadis Nabi yang sering kita lupakan. Yang pada dasarnya adalah sangat baik untuk kita jadikan sebagai contoh teladan Rasulullah SAW. Seperti hadis yang mengatakan, hakul muslim adalah muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada orang muslim yang lain adalah ada 6. Nah, jadi antara umat Islam keseluruhan, kita memiliki 6 hak di antara kita semua. Pertama apa? Idza laqaitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, ya, maka beri salamlah kepadanya. Beri salam ki. Assalamualaikum. Nah, contoh teladan ini kita sudah meninggalkannya. Padahal kita tahu bahwa dia seorang muslim. Kenapa kita tidak memberi salam? Bahkan kita sama-sama ke masjid, ketemu di jalan, tapi kita tidak melontarkan salam. Nah, sunnah Nabi ini kita tinggalkan. Padahal pahalanya luar biasa. Kita mengatakan Assalamualaikum 10 pahalanya. Warahmatullahi 10 pahalanya. Wabarakatuh 10 pahalanya. Artinya salam yang lengkap itu 30 pahalanya. Nah, kenapa kita tidak galakkan ini? Kita tidak sosialisasikan ini di kantor-kantor, di jalan-jalan. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa orang yang sering memberi salam kepada siapapun, dia tahu orangnya atau tidak tahu orangnya, merupakan kunci untuk mendapatkan cinta kasih di antara kita. Makanya ada hadis mengatakan, afala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka saya tunjukkan kepada kamu, jika engkau melakukannya, maka engkau akan saling mencintai. Nabi para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami. Maka Nabi mengatakan, absyus salama bainakum. Sebarluaskan namanya salam. Nah, saya kira contoh saat pertama ini kita usahakan betul-betul melaksanakannya dengan baik. Kita masuk di rumah kita ajarkan anak kita bagaimana memberi salam ketika masuk rumah. Keluar rumah kita juga memberi salam. Nah, kemudian yang kedua adalah fa'idha da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu mengundang kamu, maka datangilah. Ya, datangi itu undangannya, apakah undangan pernikahan, syukuran, dan lain sebagainya. Kemudian fa'idha stansahaka fansahhu. Apabila saudara mau minta nasihat, maka nasihatilah dia. Nah, ini sunnah-sunnah Nabi SAW sudah mulai kita meninggalkannya. Kemudian fa'idha atasa fahimidallah fasammithu. Apabila saudara kita itu bersin dan mengatakan Alhamdulillah, dan kita mendengar itu, maka kita membalas dengan mengatakan yarhamukallah. Fa idza marida fa'udhu. Apabila saudara kamu itu sakit, maka jenguklah. Ini juga sunnah ini sudah mulai hilang. Nah, berapa banyak saudara kita dengar dia sakit, tidak ada satu yang datang menjenguknya. Padahal menjenguk orang sakit pahala luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah fa idza mata fattabi'hu. Apabila saudara kita itu meninggal dunia, maka ikutilah sampai ke kuburannya. Nah, saya kira 6 hal ini sekalipun kelihatannya ya cemen ya, artinya masalah kecil kelihatannya, tetapi ini sangat besar manfaatnya bagi kerukunan masyarakat kita, ya bagi demi persatuan masyarakat kita kalau kita laksanakan dengan baik. Nah, saya kira inilah salah satu kalau kita mau bahas semua contoh-contoh teladan dari Nabi, saya kira sampai berhari-hari belum tidak akan habis-habis. Jadi kita hanya ambil sedikit ya, untuk kita sebarluaskan ke masyarakat kita. Betul sekali. Saya kira demikian Pak Ihsan, semoga ada manfaatnya. Amin. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Ustaz, Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LCMA. Tentunya Anda pendengar boleh berpartisipasi lewat line telepon 0821-3333-9440 untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan atau mungkin berpartisipasi di media sosial kami, mengirimkan komentar di fanpage Facebooknya kami di Pro1 RRI Makassar dan juga RRI Makassar untuk channel YouTube kami. Ada penelpon Pak Ustaz, saya coba angkat dulu teleponnya. Ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di sini, Pak. Iya, dengan siapa di mana ini Pak Tabe? Pak, Monecaming ini, Pak. Oh, Pak Bahar di Monecaming. Silahkan pertanyaannya Pak Bahar. Ya, begini Pak. Ini masih investasi, tapi tidak mau mengerjakan seperti itu Pak Ustaz. Iya, Pak saya.
Pak Bahar boleh bergeser sedikit. Wabarakatuh. Aduh, sayang sekali terputus. Pak Bahar, mohon maaf ini tadi sinyalnya tidak kurang bagus nih Pak Bahar, sehingga sinyalnya terputus dan tidak jelas pertanyaan dari Pak Bahar apa yang ingin disampaikan. Mungkin penelpon berikutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sewang di Makassar. Iya, itu kalau Pak Bahar masuk itu ndak ketahuan caranya bicara. Iya, mungkin kurang bagus sinyal di wilayahnya Pak Bahar. Apa pertanyaan tak Pak Sewang? Tabe silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yeah. Iya, saya dengar tadi ini bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia itu tidak tak membaca dan menulis, tetapi dia bisa tak mengetahui semua. Apakah ini yang dikatakan mujizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Ustaz supaya kita tahu mengenal agama dan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini hanya ada satu pertanyaan yang bisa Irsan simpulkan dari Pak Sewang saja. Pak Bahar tadi kebetulan agak kurang bagus mungkin jaringan di sana. Tapi ini menarik. Dijelaskan sebelumnya bahwa baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu itu ummi, jadi tidak belajar, bahkan tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi diberikan pengetahuan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar, Pak Ustaz, apakah ini termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pak Ustaz. Assalamualaikum. Iya, ada sedikit gangguan jaringan sepertinya. Pendengar, saya akan mencoba kembali berkomunikasi dengan narasumber kami. Anda boleh mengirimkan pertanyaan 082133339440. Sekarang kami tengah mencoba, sepertinya ada sedikit kendala jaringan ya. Iya, ada sedikit kendala jaringan pendengar. Sehingga komunikasi kita bersama dengan narasumber kami Pak Ustaz Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Kita tengah tersambung kembali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sempat terputus ini Pak Ustaz. Nah, menarik pertanyaan dari Pak Abdullah Sewang. Sebelumnya sempat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad awalnya ini tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi diberikan pengetahuan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan dari Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar, apakah ini termasuk mukjizat untuk baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala? Tabe Pak Ustaz. Iya, terima kasih Pak Andi Sewang. Iya, inilah yang membedakan dengan nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala dengan dari seluruh manusia. Ini seorang rasul, ini seorang wali Allah, dan ini seorang tukang sihir, ya. Dan ada 3 golongan. Jadi mereka itu memiliki kelebihan masing-masing. Dan seorang nabi, Rasulullah SAW pada khususnya adalah orang yang tidak pernah membaca dan menulis dalam hidupnya. Tiba-tiba beliau memiliki ilmu luar biasa. Nah, bisa berbicara mengenai masalah kehidupan di alam gaib, berbicara masalah tentang sejarah kehidupan nabi-nabi sebelumnya, bisa berbicara tentang bagaimana manusia diciptakan, bertemu antara sperma dengan ovum sehingga menjadi manusia, ya, berbicara tentang bagaimana asal mula bumi dan langit, berbicara tentang asal mula air, laut dan sungai, dari segala ilmu pengetahuan itu dibicarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi tidak pernah belajar sebelumnya. Nah, ini artinya bahwa apa yang diucapkan Rasulullah ini bukan berasal dari kepalanya Rasulullah, dari nafsunya Rasulullah. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah isi Al-Quran itu. Nah, seluruh Al-Quran itulah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya, la raiba fihi, tidak ada satupun kebatilan di dalamnya. Kenapa? Karena murni berasal dari Allah.
Ya, itu tadi landasannya karena Nabi itu ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Coba bayangkan Bapak, kalau umpamanya Nabi pernah membaca, pernah berguru sebelumnya, ya pernah menulis sebelumnya, maka Nabi akan dituduh bahwa Al-Quran ini adalah bikinannya Muhammad. Tetapi karena Nabi Rasulullah adalah ummi, maka semua orang mengatakan ini bukan bikinan Rasulullah, bukan bikinan Muhammad, tetapi adalah merupakan wahyu Allah. Nah, didukung oleh mujizat-mujizatnya Rasulullah. Ya, banyak sekali mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti air keluar dari jari-jarinya. Terus Nabi dengan telunjuknya mampu membelah itu bulan. Ya, bulan terbelah dua dengan telunjuknya saja. Kalau Nabi Musa dengan tongkatnya mampu membelah itu lautan. Tapi Nabi hanya menunjuk bulan terbelah dua itu. Kemudian Nabi Isra Miraj naik ke langit. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan mujizat-mujizat ini Rasulullah Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya apa namanya ini? Ini namanya mukjizat. Nah, ada juga namanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki derajat sebagai nabi. Nah, mereka juga punya kelebihan. Nah, kelebihannya disebut karamah. Nah, karamah ini hanya berlevel wali-wali Allah, tidak boleh dikatakan nabi. Nah, bagaimana dengan tukang sihir? Tukang sihir juga punya kelebihan. Nah, tukang sihir yang punya kelebihan ini, tanda-tandanya apa? Mereka itu adalah perbuatannya menentang akidah Islam, perbuatannya menentang syariat Islam, perbuatannya itu adalah perbuatannya adalah penuh dengan bid'ah. Jadi perbuatannya itu musyrik, perbuatannya penuh dengan kekufuran. Nah, itulah tanda-tanda orang yang memiliki ilmu sihir. Ya, ini harus kita bedakan ini. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang berwajah kiai, serbangnya, tasbihnya, mengalahkan orang kiai bentuknya, cara bicaranya, tetapi ternyata akidahnya bertentangan dengan Islam, syariat bertentangan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira begitu. Jadi inti daripada umminya Rasulullah adalah membuat kita percaya bahwa Al-Quran semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira begitu Pak Andi Sewat. Iya. Terima kasih banyak Pak Ustaz, cukup lengkap ini penjelasannya umminya dari Muhammad SAW. Nah, tentunya pendengar Anda masih bisa mengirimkan pertanyaan lewat line telepon 0821 3333 9440. Nah, sembari menunggu telepon dari Anda sudah ada tersambung kembali. Assalamualaikum. Oke, dicoba 0821 3333 9440 untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kami. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Mungkin boleh bergeser dulu Bapak Ibu supaya bisa terdengar suaranya dengan baik. Iya, dengan siapa di mana? Iya. Iya, agak kurang kedengaran ini Pak, suaranya terputus-putus. Oke, dicoba kembali Pak ya, mohon maaf ini sinyalnya agak kurang bagus sehingga kami tidak bisa mendengar dengan baik perkataan Anda. Nah Pak Ustaz, ini menarik karena tadi sudah dijelaskan lengkap tentang bagaimana teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita sebagai umatnya, ini kan ada keuntungan dari sahabat-sahabat Nabi, dari tabi'in yang pernah bertemu dengan Rasulullah, yang menyaksikan bagaimana kerja kerasnya beliau, bagaimana usahanya beliau untuk menyebarkan agama Islam, bagaimana teladannya beliau, bagaimana sabarnya beliau menghadapi orang-orang yang tidak suka dan menentang ajaran Islam pada saat itu. Sedangkan kita sebagai umat yang tidak diberi kesempatan bisa bertemu secara langsung, bagaimana kita bisa meneladani contoh-contoh seperti mungkin kesabarannya, bahkan yang sangat luar biasa dengan kondisi kita yang sekarang, kayaknya banyak mungkin umat yang beranggap kayak, bisa tidak ya kita meneladani beliau? Begitu Pak Ustaz. Bagaimana caranya, Tabe? Iya, bagus sekali. Pertanyaannya bagus. Nabi SAW pernah bersabda seperti ini.
tuba man ra'ani wa amana bi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba man ra'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung dan beruntung dan beruntung orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihat diriku. Nah, inilah yang membedakan kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumpa langsung dengan Nabi, melihat gerak-geriknya, bersentuhan langsung, berbicara langsung. Nah, terus mereka mencontohi, menteladani Rasulullah bagaimana ibadahnya, bagaimana kesabarannya, bagaimana ketakwaannya. Ya pantaslah, ya. Kenapa? Karena bersentuhan langsung dengan Rasulullah, mendengar langsung suaranya Rasulullah. Kalau ada permasalahan yang menjadi perbedaan pendapat, ya langsung dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini ada perbedaan pendapat, selesai masalah. Nah, kalau kita di zaman sekarang bagaimana? Jaraknya kita dengan Nabi 1400 tahun yang lalu. Coba kita bayangkan. Tetapi kita masih tetap menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 100%. Artinya kita tetap menjadikan Nabi sebagai contoh teladan kita. Cara salatnya, kesabarannya, ketakwaannya. Padahal kita ini jauh sekali jarak kita dengan Nabi. Betul. Makanya Nabi telah memberikan kepada kita satu gelar 3 kali keberuntungan. Beruntung, beruntung, beruntung. Nah, jadi kita jangan berkecil hati. Ternyata kita ini lebih besar pahalanya dibandingkan para sahabat Nabi. Lebih tinggi kemuliaan kita dibandingkan kemuliaan para sahabat Nabi. Kenapa? Karena kita ini salat kita tidak tinggalkan, sunnahnya Rasulullah kita tidak tinggalkan. Jadi bagaimana kita mempertahankan sunnah-sunnah Nabi yang bersanad itu? Saya mau katakan kembali, yang bersanad. Jadi sunnah Nabi yang bersanad. Apa artinya? Karena ada sunnah-sunnah Nabi yang tidak bersanad. Artinya karangan-karangan orang lain. Iya. Cara salat tidak sesuai dengan salatnya Nabi. Ya, puasa tidak sesuai dengan puasanya Nabi. Nah, ini namanya bid'ah. Nah, ini yang berbahaya. Tapi kita memelihara sunnah-sunnah Rasulullah sesuai dengan hadis dan Al-Quran, sesuai dengan sanadnya, maka kita lah orang yang 3 kali keberuntungan kita dibandingkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira begitu. Jadi sebenarnya justru keberuntungan bagi kita yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi terus memegang teguh dan juga menjaga teladan dan juga kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW, Pak Ustaz nih. Ya betul. Saya mau kasih satu hadis Nabi. Iya. Pernah satu Nabi mengatakan begini, asyaqtu ila ahbabi. Saya kangen kepada kekasih-kekasihku. Para sahabat Nabi, ya Rasulullah, bukankah kami kekasihmu? Kata Nabi, la lastum ahbabi walakin antum ashabi. Bukan, kamu itu bukan kekasihku, tetapi kalian itu adalah sahabatku. Terus para sahabat mengatakan, jadi siapa mereka itu kekasihmu ya Rasulullah? Oh, kekasihku itu adalah hum amanabi walam yaroni. Mereka itu adalah umatku yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Jadi kekasih itu lebih dekat kepada Rasulullah dibandingkan sahabat, betul? Iya, betul sekali. Sahabat ya, Bapak pernah punya kekasih, Pak? Pernah. Bapak pernah ya? Pernah. Ya, yang mana lebih dekat kira-kira, Pak ya? Lebih dekat sama Sahabat kekasih. atau kekasih? Lebih dekat dengan kekasih. Betul sekali, ya. Jadi seperti Ya, itu, sekira Pak Ustaz begitu. ya. Oke, jadi tentunya Iya. kita sebagai umat nih pendengar, jadi jangan ragu, terus getol ibadahnya karena kita sudah dijanjikan sesuatu. Tentunya sebagai umat yang tidak diberi kesempatan untuk bertemu bersama beliau. Anda boleh lewat line telepon kembali 0821 3333 9440. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Ya, dengan Hakim di Bantaeng, Pak Irsan. Pak Hakim di Bantaeng. Silakan pertanyaannya, Pak Hakim. Ini pertanyaan saya, namanya sholat sunnah. Apakah memang ada sholat sunnah tasbih? Sholat sunnah tasbih? Iya, sholat tasbih. Sunnah tasbih lah. Iya. Kalau memang ada,
Iya. Bisa dilakukan waktu siang atau ke malam atau ke pagi atau sore. Iya. Doanya doanya dibaca dan berapa kali dibaca doanya kalau Oke. memang ada mau Iya. penjelasan Pak Ustaz dan Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit menyinggung tentang tauladan atau apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salat sunnah tasbih, apakah ini benar ada ini Pak Ustaz? Ini dipertanyakan oleh Pak Hakim di Bantaing. Kalaupun memang benar ada, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana cara melaksanakannya, Tabe? Iya, begini. Jadi salat sunnah tasbih ini ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak kuat dalilnya tentang salat sunnah tasbih. Iya. Tetapi pada umumnya ulama kita mengatakan itu adalah merupakan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita melakukannya sekali dalam seumur hidup. Iya. Saya mau katakan minimal kita melakukannya sekali dalam seumur hidup. Iya. Iya. Jadi salat sunnah tasbih ini cukup kita melaksanakannya 2 rakaat saja. Ya. Lebih bagus kita melakukannya di malam hari. Iya. Jadi di situ ada bacaan-bacaan khusus setiap umpamanya ketika kita takbir, setelah takbir kita baca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Memang ada agak panjang bacaannya. Kemudian pada saat kita ruku tasbihnya juga 70 kali ada jadi itu agak lama memang dilakukan. Begitupun rakaat kedua. Ya, kalau memang Bapak ingin lebih mengetahui bagaimana caranya kita melaksanakan tasbih, salat tasbih, bisa berhubungan langsung dengan nanti nomor saya bisa diberikan. Nanti saya kasih bimbingan khusus kepada Bapak yang tadi. Iya. Nanti Pak Irsan bisa berikan nomor kepadanya. Boleh, insya nomor Allah. WA saya dan saya bisa berhubungan saya langsung. Ya. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Ustaz. Ya, pendengar lewat 47 menit tinggal sedikit waktunya kita. Jadi jika Anda masih ingin mengirimkan pertanyaan silahkan 0821 333 9440. Nah Pak Ustaz, ini menarik. Tadi kita sudah bagaimana membahas bagaimana istimewanya, bagaimana dijaganya Nabi Muhammad. Tapi saya agak sedikit tergelitik ini Pak Ustaz. Sebagai manusia, sebagai sama-sama ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan, banyak keistimewaan yang memang diberikan kepada beliau. Apakah beliau ini pernah juga berbuat salah Pak Ustaz? Tabe. Begini. Itu kan seluruh para nabi itu disebut dengan ma'sum. Iya. Ma'sum itu adalah dijaga kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Betul-betul dijaga, tetapi ada namanya bukan disebut kesalahan, tetapi boleh dilakukan, boleh tidak. Contoh, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran kepada sahabatnya agar tentang bagaimana cara menanam pohon korma, Nah ternyata sarannya Nabi itu tidak sesuai dengan ilmu yang didapatkan oleh para sahabat Nabi. Nah ketika diikuti sarannya Nabi ternyata pohon korma itu tidak berbuah. Akhirnya kembali lagi diambil ilmunya para sahabat Nabi. Nah makanya Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika melihat kejadian itu tidak sesuai dengan harapan, Nabi mengatakan urusan duniamu kalian lebih tahu. Tetapi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi itu telah membuka dasar ilmu pengetahuan. Bahwa namanya ilmu pengetahuan itu harus dimulai dengan keraguan-raguan. Kenapa? Karena pintunya ilmu harus ragu-ragu dulu. Nah, Nabi di sini memberikan pelajaran bahwa kalau mau berilmu, ragu-ragu dulu. Setelah ragu-ragu, kita mencari menjadi kira-kira. Jadi kira-kira akan menjadi sebuah keyakinan dan kebenaran. Kan begitu awal daripada terciptanya ilmu pengetahuan. Harus kita ragu-ragu dulu kan, Pak ya? Pak Nah, di sini Nabi memberikan pintu ilmu pengetahuan. Apalagi ketika Nabi memberikan saran tentang strategi perang. Nah, ketika Nabi memberikan strategi perang, seorang sahabat mengatakan, apakah ini wahyu dari Allah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, bukan wahyu. Kalau begitu, kalau strategi perang saya kira seperti ini.
jadi dibantah oleh sahabat Nabi yang lain. Oh, Nah, iya ini iya. artinya bahwa bayangkan Nabi SAW yang dibimbing oleh Allah bisa dibantah. Iya. Dibantah di sini nih artinya urusan-urusan yang memang kalau memang kita ahli di bidang itu, Mm-mm. nah Nabi di situ mengalah. Iya. Oh ternyata strategi perang yang ditawarkan oleh sahabat Nabi lebih bagus. Mm-mm. Nah, ya apa artinya ini bukan berarti Nabi itu punya kesalahan. Iya. Artinya bahwa Nabi itu ada mau menerapkan ilmu musyawarah namanya. Iya. Musyawarah mufakat namanya. Jadi jangan kita mentang-mentang jadi presiden, raja, semua pendapat tidak kita terima. Coba Nabi sendiri menerima pendapat orang lain. Ini artinya Nabi meletakkan dasar musyawarah, mufakat, demokrasi di antara kita. Iya. Ya, sekira begitu. Wah, cukup jelas ya. Jadi bukan sebenarnya bukan kesalahan, tapi bagaimana dari dasar-dasar keingintahuan dari ragu-ragu itu sendiri yang akhirnya bisa berbuah menjadi ilmu pengetahuan. Itu sangat luar biasa. Ya. Pendengar, penelpon terakhir yang bisa Irsan angkatkan untuk Anda 0821 3333 9440 untuk Anda yang masih ingin mengirimkan pertanyaan. Tentunya bersama dengan narasumber kami Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Beliau ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan Pak Ustaz, ini sudah lewat 51 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jika tidak ada penelpon lagi, mungkin saya bisa menutup perjumpaan kita kali ini, pendengar, di 0821 3333 9440 di Titian Ilahi episode 1102 untuk Jumat 21 Oktober 2022. Ya, penelpon terakhir kita di hari ini untuk Titian Ilahi. Iya, selamat. Oke, terputus. Silahkan coba kembali 0821 3333 9440. Meneladani Rasulullah Muhammad SAW tentu tidak mudah. Bagaimana ini Pak Ustaz untuk menjaga keimanannya kita agar yakin terus dengan teladan-teladan yang kita pelajari ini, Pak Ustaz Tabe? Pada dasarnya begini, kita harus yakin bahwa dengan melihat sejarah hidupnya Nabi SAW itu betul-betul mendatangkan keberuntungan dan kebaikan, kemaslahatan, ketenangan dalam hidup kita. Ya, itu nampak ya kalau kita betul-betul mengikuti contoh dari Nabi SAW. Tetapi kita jangan salah paham. Nah, ketika kita mendapatkan tingkat tertinggi keimanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu biasanya cobaan-cobaan juga berdatangan. Kenapa? Karena jangan sampai kita salah paham di situ. Wah, ternyata setelah saya mengikuti jejaknya Rasulullah, saya ini dihina, dibantai, dihabis keluarga saya, kebakaran lain dan seterusnya. Nah, itu menandakan bahwa kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi makin tinggi keimanan kita, makin dikuat kita punya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu namanya Fir'aun. Tahu, iya. Fir'aun adalah orang yang tidak pernah sakit dalam hidupnya, sehat terus. Ya, orang yang punya istana, ya kerajaan, akhirnya dia mengatakan saya adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi jangan kita melihat bahwa keberhasilan, kekuatan keimanan kita, kebahagiaan kita itu bukan diukur oleh kekuatan jasmani, jabatan, harta dan seterusnya. Tetapi keberhasilan kita adalah seperti kehidupan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan cobaan. Ya. Oke, kalau begitu Pak Ustaz, sudah cukup perjumpaan kita lewat 54 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Menutup perjumpaan kita kali ini, pendengar Pro 1 di Titian Ilahi episode 1102. Semoga seluruh yang disampaikan oleh narasumber kami di sore hari ini Anda bisa petik hikmah-hikmah positifnya. Menutup perjumpaan ini Pak Ustaz, mungkin saya persilakan untuk memimpin doa dan juga penutup dari perjumpaan kita di 5 menit terakhir. Tabe Pak Ustaz. Ya, bismillah, kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah, semoga Allah menurunkan taufiknya kepada kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yanbaghi li jalalika 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبتك وعلى محبة رسولك.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA. Beliau adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Titian Ilahi episode 1102 Jumat 21 Oktober 2022 dengan tema Tauladan dan Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Saya Irsan Lipit pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan berikutnya ada rekan saya Alti Alfiard yang akan kembali menemani Anda di rangkaian acara siaran kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.